Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Hakim menilai proses hukum Kejaksaan Agung yang menetapkan Nadiem sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan menahannya adalah sah menurut hukum. Dengan demikian, nasib ex-menteri era Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 akan tetap dilanjutkan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung. Menimbang bahwa permohonan pemohon selebihnya, yakni mengenai perintah agar termohon tidak melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sebelum permohonan pra-peradilan diputus, dan agar hakim pra-peradilan memerintahkan termohon untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan pemohon bukan menjadi kewenangan hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 77, pasal 1 angka 2 ayat pasal 1 angka 2 dan angka 14, pasal 17, pasal 21, Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, pasal 2 ayat 2 Perma nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Mangaranap Simamora SHMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan yang telah kami bacakan. Sementara itu, istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, mengaku keluarga sangat sedih dengan putusan pra-peradilan yang menolak permohonan Nadiem Makarim. Namun di sisi lain, keluarga sangat menghormati yang sudah diputuskan oleh hakim. Kedepannya, Nadiem dan keluarga hanya akan selalu mencari jalan keadilan melalui jalur hukum. Tentunya kami sangat sedih dan kecewa dengan keputusan hari ini, namun kami sangat menghormati apa yang sudah diputuskan dalam pengadilan negeri. Tentunya saya, keluarga Mas Nadiem dan tim hukum hanya akan selalu melakukan dan mencari jalan melalui koridor hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh doa dari teman-teman semuanya, dari keluarga kerabat kami, sehingga Mas Nadiem juga sampai di hari ini masih bisa berdiri bersama-sama biarpun terpisah jauh dari kami. Terima kasih sekali lagi, mohon doanya.